Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Praktek Konseling 2. Nama saya Zulfai Barsa dengan NIM 18441027. Dalam tugas ini terdapat 3 item tugas. Yang pertama identifikasi masalah, yang kedua analisis masalah, dan yang terakhir adalah penetapan teknik. Nah, kita masuk di poin pertama tentang identifikasi masalah. Kita perlu tahu dulu apakah yang dimaksud dengan identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian. Jadi, secara ringkasnya, identifikasi adalah mendefinisikan masalah penelitian. Selain itu, identifikasi masalah juga dapat diartikan sebagai proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Makanya, identifikasi ini menjadi langkah awal penelitian yang penting. Nah, berikut ada contoh identifikasi masalah. Contohnya adalah dalam sebuah kelas terdapat siswa yang memiliki masalah dengan beberapa guru mata pelajaran. Siswa tersebut dikatakan jarang mengumpulkan tugas wajib dari guru mata pelajaran, tapi diketahui siswa ini merupakan siswa berprestasi di bidang seni. Nah, ini adalah contoh masalahnya. Uh, Setelah itu kita harus tahu bagaimana cara mengidentifikasinya. Nah, yang pertama kita harus memahami laporan yang berasal dari guru mata pelajaran karena masalah siswa ini kita dapatkan dari guru mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua adalah melakukan observasi langsung terhadap siswa. Nah, kita juga harus lihat apa yang terjadi pada siswanya. Yang selanjutnya adalah melakukan asesmen melalui angket kebutuhan peserta didik. Nah, angket kebutuhan peserta didik ini biasanya dilakukan pada saat awal-awal pertemuan, dan isinya itu terdapat minat, bakat, dan keterampilan siswa. Yang selanjutnya adalah melakukan wawancara langsung dengan siswa bermasalah. Nah, setelah melakukan observasi, kita langsung melakukan proses wawancara dengan siswa tersebut. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yakni menganalisis masalahnya. Nah, pengertiannya adalah analisis masalah merupakan kemampuan untuk mengenal elemen-elemen situasi dalam permasalahan dan memahami komponen mana saja yang kritis. Artinya, setelah melakukan observasi atau wawancara, nah, konselor bisa menganalisis masalah dengan memperhatikan latar belakang masalah. Nah, ini cara menganalisisnya adalah yang pertama kita harus memahami laporan dari guru mata pelajaran bersangkutan. Selanjutnya, kita menghubungkan antara masalah yang dihadapi oleh guru mata pelajaran dan masalah apa yang dihadapi oleh siswa tersebut. Setelah itu, kita baru bisa masuk ke penetapan teknik. Nah, penetapan teknik adalah langkah yang diambil setelah melakukan analisis pada masalah. Penetapan teknik ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang dari masalah. Nah, berikut contoh penetapan masalah teknik dari masalah yang tadi ya. Nah, di sini tertulis setelah menganalisis masalah, selanjutnya menetapkan teknik yang sesuai untuk masalah siswa. Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa siswa tersebut tidak suka dengan pelajaran exact atau ilmiah, tapi lebih suka pelajaran non-exact. Tadi kita sudah mengetahui masalah bahwa siswa tersebut sebenarnya berprestasi di bidang seni dan olahraga, tapi di bidang eksak dia kurang minat dan akhirnya melupakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajarannya. Karena tidak menyukai pelajarannya, maka siswa tersebut juga tidak menyukai guru mata pelajarannya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa tersebut bermasalah pada bidang pribadi, sosial, dan belajarnya. Jadi ada 3 aspek yang perlu diperbaiki. Dan sangat dianjurkan menggunakan pendekatan postmodern dengan teknik konseling SFBC, Solution Focused Brief Counseling, yakni teknik konseling yang berfokus pada solusi. Setelah melihat sebabnya, kita harus mempelajari latar belakang masalahnya dan berfokus pada pencarian solusi dan pemecahan masalahnya. Berikut ada verbatim SFBC. Nah, di sini saya memberikan verbatim 3 pertemuan, di mana pertemuan pertama di sini adalah seorang konselornya itu melakukan wawancara
pertama kali dengan konseling setelah mendengarkan laporan-laporan dari guru mata pelajaran bersangkutan. Nah, di mana konselor di sini mencoba untuk memberikan pemahaman kepada siswa tersebut terkait laporan-laporan yang diberikan oleh guru mata pelajaran itu. Nah, di sini nanti di akhir pertemuan kita mengagendakan pertemuan selanjutnya untuk membahas bagaimana perkembangan yang telah terjadi. Nah, di pertemuan kedua ini kita sudah memberikan semangat, memberikan pengetahuan kepada konseli terkait bagaimana pentingnya pendidikan wajib. Yang mana pendidikan wajib itu adalah pendidikan eksak. Nah, dia harus suka dengan kegiatan pembelajaran eksak itu supaya tidak mengganggu akademiknya. Nah, setelah pertemuan kedua, nanti kita memberikan lagi satu pertemuan lagi, kita janjian waktunya untuk pertemuan ketiga untuk membahas perkembangan yang lebih ke depannya, yang lebih baik. Nah, di sini juga di pertemuan ketiga juga itu adanya sesi akhir dari konseling ya, dimana konseling sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Jadi mungkin cukup sekian. Di sini sebenarnya ada pertemuan keempat, tapi di pertemuan keempat ini sudah tidak ada proses konseling, tapi lebih ke dalam bentuk monitoring apa yang telah dilakukan oleh konseling. Kita monitoring apakah memang sudah ada perubahan atau tidak. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya terkait identifikasi masalah, menganalisis masalah, hingga penetapan teknik konselingnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.